Kita ke informasi lainnya pemirsa dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 22 Agustus 2025 di KPK. Terungkap terkait dengan peran dan modus yang dilakukan para tersangka termasuk mantan Wamenaker Ebenezer dalam kasus pemerasan sertifikasi K3. Dan di hadapan awak media sambil memasuki mobil tahanan, Noel sempat mengucapkan harapannya untuk mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait dengan kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan terkait dengan peran dan modus yang digunakan dalam kasus pemerasan tersebut, di mana meski tarif resmi sertifikat K3 hanya Rp275.000, faktanya para pekerja harus merogoh kocek hingga Rp6 juta karena praktik pemerasan yang dijalankan. Lebih lanjut, Ketua KPK menyampaikan bahwa KPK telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Dan dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar. Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Saat muncul di hadapan publik, Ebenezer tidak kuasa menahan air matanya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Noel terlihat berkali-kali mengusap wajahnya setelah keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden serta keluarganya. Dan sambil memasuki mobil tahanan, Noel sempat mengucapkan harapannya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Masuk dalam mobil lo. Pak, kasih jalan dulu, Bang. Bang, kasih jalan, Bang. Acara tanggal 25 gimana, Bang? Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, berdasarkan hasil pengungkapan KPK, Wamenaker Noel bersama dengan 10 tersangka lainnya ini melakukan tindakan koruptif dalam biaya pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang sejatinya ini hanya Rp275.000. Namun pihak perusahaan justru ditagih hingga Rp6 juta. Dalam pernyataan pers yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setio Budianto, terungkap bahwa seluruh tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan melakukan tindak koruptif dengan menaikkan tarif pengurusan sertifikat K3 hingga Rp6 juta. Kemudian untuk modus yang dijalankan, yakni memperlama, mempersulit, hingga bahkan tidak membuat atau tidak mengeluarkan sertifikat K3 jika tidak membayar nominal yang ditagihkan. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta. KPK juga mengungkapkan pemerasan pengurusan sertifikat K3 ternyata tumbuh subur di Kementerian Ketenagakerjaan dan berlangsung kurang lebih 6 tahun sejak 2019 hingga 2025. Adapun uang yang terkumpul atas dugaan pemerasan ini disebut mencapai Rp81 miliar dan uang tersebut mengalir ke sejumlah pihak, salah satunya kepada Immanuel Ebenezer sebesar Rp3 miliar pada tahun 2024. Kan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini
sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.